Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatan pada kami hadir di sini untuk berbagi riset kami. Riset kami fokus pada pemetaan sosial kultural di wilayah pesisir pantai Pulau Ambon lewat penamaan tempat. Kami melihatnya dari perspektif antropologi sesuai bidang ilmu kami. Mana mau keluar, nggak mau pindah ya? Eh, nggak mau ya? Eh, ini saya lagi coba untuk pindah. Enter kali ya? Tidak mau juga dia. Oke. Ya, untuk memahami hubungan antara komunitas pesisir pantai dengan lingkungannya, penting untuk mempelajari sistem pemetaan wilayah pantai dan laut, baik secara fisik maupun budaya. Riset ini bertujuan untuk mengeksplor bagaimana orang pantai di Pulau Ambon memetakan wilayah pesisir mereka melalui penamaan tempat di sepanjang pantai dan laut sebagai salah satu cara mengelola dan menggunakan lingkungan. Penggunaan simbol bahasa dalam penamaan tempat menggambarkan kompleksitas interaksi antara pikiran, budaya, dan lingkungan. Ini juga salah satu alat untuk menyampaikan sejarah, pengetahuan, nilai, dan identitas dari generasi ke generasi melintasi ruang dan waktu. Penamaan tempat di wilayah pesisir pantai tidak hanya berkaitan dengan kegiatan mencari ikan dan navigasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek dan kegiatan lain seperti social rules, konservasi, dan turisme. Ya, riset dilakukan di negeri Hukurila, suatu desa yang terletak di Jazirah Le Timur di Pulau Ambon. Data diperoleh melalui teknik observasi, interview, group discussion, dan juga sumber sekunder. Kami mencatat 55 nama sepanjang pesisir 7 kilometer yang membentang dari timur ke selatan. Alasan penamaan dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, didasarkan pada bentuk atau formasi batu atau tampilannya. Contoh, hatu mimbar, batu yang bentuknya menyerupai mimbar. Hatu balanga berbentuk seperti tungku 3 batu. Tanjung Batu Babunyi dinamakan demikian karena ketika batu-batu di situ ditapaki, maka akan timbul semacam bunyi gema akibat benturan batu dengan batu. Warna juga menjadi alasan penamaan batu merah. Alasan kedua, penamaan tempat didasari pada cerita lampau yang terjadi di situ atau aktivitas tertentu yang dilakukan di tempat itu. Pantai Sewu dinamakan mengikuti nama seorang pemimpin dari luar pulau yang singgah ke situ dalam perjalanannya mengunjungi wilayah teritorinya. Kapalnya dihantam gelombang besar sehingga terdampar ke pantai dan pecah. Sebagian kisah dalam penamaan tempat berkaitan dengan perjalanan leluhur negeri Hukurila beberapa abad yang lalu dari Pulau Seram ke desa ini. Mereka memasuki wilayah ini dari laut dan mengalami berbagai peristiwa di sepanjang pantai. Mereka menamakan situs-situs di pantai dan laut sesuai dengan apa yang mereka alami di situ atau untuk menandai tempat tersebut. Mereka menamai pantai Tibulesi, yaitu pantai ketika mereka tiba dan memutuskan untuk berhenti dan menetap, mengikuti nama pantai di daerah asal mereka di Seram sebagai pengingat asal-usul mereka. Pantai Tihulesi adalah pantai pelabuhan negeri di Hukurila. Arti atau makna dari sebagian nama-nama tempat ini tidak lagi diketahui oleh generasi, seperti juga kisah di balik penamaannya. Namun demikian, nama-nama yang diberikan oleh leluhur adalah satu cara untuk menghubungkan the past and the present, termasuk meneruskan pengetahuan lokal tentang tempat dan sejarah lokal serta ekologi setempat. Ketiga, nama tempat berdasar pada sumber daya tertentu yang berada atau ditemukan di situ, seperti nama tumbuhan atau nama ikan. Contohnya ada tempat bernama Batu Kes, karena di situ ada banyak ikan kes, yaitu sejenis ikan kecil. Hatu Mata Buta dinamakan demikian karena di situ tumbuh pohon mata buta. Pohon ini dipercaya dapat menyebabkan kebutaan bila getahnya kena mata. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang alam atau lingkungan dapat diturunkan ke generasi berikutnya lewat penamaan tempat. Dari 55 nama tempat di pesisir pantai Hukurila, kata hatu atau batu adalah yang terbanyak digunakan.
untuk penamaan, yaitu 29-50%. Ini tidak mengherankan karena Pantai Hukurila sebagian besar ditutupi oleh bebatuan. Kata lain yang digunakan adalah tanjung, ada 6, wai, air atau kali ada 5, nama pohon 5 juga, dan lainnya seperti yang kita bisa lihat di tabel ini. Kita juga lihat bahwa N sama dengan 58, bukan 55, karena satu nama tempat dapat terdiri dari dua kategori kata. Hatu mata buta misalnya, itu terdiri dari batu dan pohon. Hatu kes, batu dan nama ikan. Tanjung Hatu Babunyi, tanjung dan batu. Dari penggunaan kata-kata dalam penamaan ini, pantai tidak hanya digambarkan dengan pasir, batu, karang, tetapi juga lewat vegetasi, sungai kecil, mata air, kolam, dan feature fisik dan non-fisik lainnya. Mengidentifikasi tempat-tempat berdasarkan namanya memberi pemahaman bahwa pola pemetaan tidak hanya sebagai kategori fisik dan ekologi, tetapi juga sebagai kategori sosial dan budaya. Pada basis ini, ada setidaknya 3 fungsi dari lingkungan atau sumber daya pesisir dan laut yang dioperasikan oleh orang Hukurila, yaitu untuk fishing, rekreasi, dan konservasi. Fungsi pantai dan laut untuk aktivitas perikanan. Kita lihat fungsi pertama, mereka mengambil ikan, sontong, kerang-kerangan, sayur laut, dan sebagainya. Nama-nama tempat menjadi tanda untuk fishing spots dan navigasi. Fungsi rekreasi. Pantai Tihulesi misalnya merupakan salah satu destinasi wisata di Jazirah Ali Timur yang ramai dikunjungi pada hari-hari libur. Ya. Taman Bawah Laut Hukurila menyuguhi magnificent underwater beauty yang menjadi destinasi divers, lokal, nasional, dan internasional. Fungsi konservasi diindikasikan dengan kehadiran beberapa tempat yang dianggap keramat atau pamali terkait dengan leluhur dan cerita di masa lampau. Hingga saat ini orang Hukurila percaya bahwa keberadaan tempat pamali yang dihubungkan dengan kehadiran leluhur um, uh, yang dapat muncul, si kehadiran leluhur ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, di tempat pamali tidak boleh berlaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang diturunkan leluhur. Termasuk si pelanggar, termasuk orang luar, akan kena sanksi dan kena sanksi oleh supernatural power. Jadi di sini kita lihat bahwa tempat pamali yang ditandai dengan nama tempat mempunyai fungsi melestarikan lingkungan dan sumber daya pesisir dan laut karena orang tidak bisa sembarangan melakukan aktivitas-aktivitas di situ, apalagi aktivitas yang eksploitatif ya. Nah, satu tempat dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Tanjung Haor misalnya yang kita bisa lihat di slide gambarnya ini memiliki ketiga fungsi. Tempat ini adalah fishing site untuk penduduk, baik laki-laki maupun perempuan dari segala umur. Di tempat itu laki-laki memancing berbagai jenis ikan karang, sedangkan perempuan dan anak-anak memanen sayur laut di musim timur. Kadang-kadang mereka melihat dua ular di wilayah itu, satu di antaranya dipercaya merupakan jelmaan dari leluhur. Daerah underwater di Tanjung ini menjadi incaran para divers karena keindahannya, walaupun harus aware bahwa di ini wilayah keramat masyarakat. Jadi ketiga fungsi dari wilayah pesisir ini beroperasi secara terintegrasi, ya karena di situ wilayah pamali, maka juga akan sangat membantu konservasi sumber daya laut di situ, ya atau sumber daya lingkungan lainnya. Nah, kita tiba di konklusi. Place names is a local system that guides us to understand the way coastal communities manage and use their natural resources and construct their activities in an integrated manner. The physical and sociocultural mapping shows a holistic and integrated conceptualization that links the coast and the sea with the history, knowledge, values, and identity of the people. This local traditional system can contribute to the current concept of community development to produce an integrated local-based coastal planning and management to support and develop the community's economy and ecology as well as culture. References. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian.